Hai, welcome bersama gue Bill Mukhdor. Hari ini gue bakal nunjukin kalian seniman dari karya-karya yang gokil banget. Bukan cuman itu, tapi mulai hari ini gue bakal ngenalin sama kalian ke maestro-maestro yang menawan dari Indonesia. Langsung aja gue mulai. Oke, pertama-tama gue pengen nunjukin sama kalian karyanya Pak Yatim. Ini lukisan yang disebut dengan cahaya keberuntungan. Lo lihat aja langsung. Ini karya sangatlah menawan. Beliau itu dari umur 19 tahun sudah belajar oleh seniman istana, yaitu Dullah. Bukan cuman itu, beliau juga lama melalang buana di European. Pak Yatim di lukisan ini menggambarkan cahaya keberuntungan. Memang karyanya Pak Yatim terkenal dengan bentuk cahaya yang sangat menarik. Ini gue tunjukin sama lo dari jauh, biar kalian bisa ngerasain juga karyanya. Lo lihat cahaya di lukisan ini, menawan banget gak sih? Karya ini tuh dia bikin bener-bener sangat detail. Nih gue tunjukin juga detailnya. Oke, kalau kalian lu lihat lukisan ini, salah satu detail yang sangat mencolok adalah ikan merah. Ikan merah ini itu adalah lambang dari keberuntungan. Dan kalau kalian tahu, ikan itu di banyak kepercayaan adalah lambang rezeki. Kayak saat lo mimpi ikan segala macam, itu orang pasti kepikiran bahwa mereka akan mendapatkan rezeki. Dan juga kalau kalian perhatiin, di karangnya itu sangatlah menawan. Lo lihat tuh, sampai kelihatan beremas-emas seperti itu. Nah, Pak Yat merepresentasikan bahwa cahaya itu adalah bentuk kehidupan. Dan kalau lo perhatiin, semua makhluk hidup membutuhkan cahaya. Makanya itu adalah objek yang sangat digemari oleh Pak Yatim. Bahkan itu bisa dijadikan trademark di lukisan-lukisannya dia. Kebetulan lukisan ini dibuat pada tanggal 1 Januari 2022. Dan kalau kalian perhatikan, di bagian kanan lukisan ini terdapat gerombolan ikan yang membentuk angka 9. Menurut Pak Yatim, angka 9 adalah angka misteri atau angka yang biasa dianggap suci. Makanya dia taruh juga angka 9 di situ. Nah, gue juga mau nunjukin sama kalian karya ini. Gue mau nunjukin sama kalian karya ini bukan cuman keren cahayanya karena ada lampu. Gue liatin nih magicnya. Lo lihat karya itu saat lagi bercahaya, walaupun lampunya dimatiin, magicnya tetap berasa. Lo lihat sendiri. Gue bisa kasih tahu sama kalian bahwa kamera ini nggak doing the justice. Kalau lo lihat langsung karya ini, bakal terlihat lebih elegan lagi dan lebih bercahaya lagi saat dimatikan lampunya. Tapi seenggak-enggaknya lo bisa ngerasain hint dari karya ini. Dan salah satu yang menarik dari karya ini adalah gelombang ikan yang bisa dibikin sedemikian rupa oleh Pak Yatim. Lo perhatiin deh gelombangnya. Apalagi kalau kalian melihatnya dari jauh. Kalian perhatikan gelombang itu. Sangatlah elegan kalau menurut gue sih. Sebelum gue lanjutin, jangan lupa buat subscribe di channel ini dan juga follow kita di Instagram. Dengan begitu lo bisa dapat updatean-updatean seru lainnya. Dan masih banyak lagi karya lukisan dan patung yang bakal gue tunjukin sama kalian semua. Dan kita bakal ada podcast. Oke, langsung aja ke video berikutnya. Lo lihat next, gue tunjukin something yang menawan lagi lainnya. Lo bayangin gak sih, lo pulang dari kerja udah capek, lo ngelihat karya kayak gini di rumah lo. Ini kalau gue sih bisa duduk manis nikmatin nih karya seharian. Lo tau nggak sih yang kalau menurut gue kenapa menawan ini karya? Satu, warnanya sangat elegan banget, dan kedua dia memainkan goresan yang indah sih. Dan ini teksturnya kalau lihat dari dekat itu, I got no word to describe it sih. Elegan. Kayaknya itu kata-kata yang paling tepat buat karya ini sih. Dan lo lihat karya dia yang lainnya. Bukan cuman realis potretnya yang kuat,
Tapi juga permainan color dia itu sangatlah menawan menurut gue. Colorful banget kan, kayak ini ledakan-ledakan warna di dalam satu karya. Ini karya-karya yang menurut gue bisa ngepumping semangat lo sih. Itu sih yang gue rasain. Kalian coba lihat aja langsung, kalian nikmatin, lo lihat detailnya nih. Ini sih bakal bikin lo tambah kreatif sih, gue rasa, dengan melihat karya-karya kayak gini. Judul karya ini Dream of Girls Series 1. Jadi ini Series 1, Dream of Girls. Ini Series 2, Dream of Girls. Jadi ini kayak mimpi kali ya, gue nggak tahu. Cuman terlalu indah sih. Jadi karya-karyanya itu kayak ngerasa, emang bener sih, berasa kayak di mimpi kalau ngeliat karyanya dia. Imajinasinya juga keren banget sih kalau menurut gue. Oke. Sekarang lo kasih tahu ke gue gimana menurut kalian dan gimana kalian ngedescribe karya ini. Drop komen di bawah biar kita bisa sharing di sini. Dan jangan lupa buat pencet tombol like. Seperti janji gue bakal tunjukin sama kalian salah satu maestronya Indonesia. Ini adalah karyanya Avandi, maestro ekspresionisnya Indonesia. Lo tahu nggak kenapa Avandi itu dibilang ekspresionis? Jadi ekspresionis itu adalah melukis dari perasaan si sang seniman. Kalau lo perhatiin karyanya Avandi itu benar-benar ekspresionis. Dia sangat ekspresif saat membuatnya. Lo perhatiin aja. Nih, gue tunjukin sesuatu yang menarik banget. Gue tunjukin something yang menarik banget dari karya ini. Kalau lo perhatiin goresan dia, walaupun ngasal-ngasalan kelihatannya, tapi proporsionalnya itu sangatlah menawan. Dan juga anatominya bener. Itu kenapa dia disebut maestro. Dan salah satu terkenalnya Avandi adalah teknik pelototannya dia. Apa itu teknik pelototan? Yaitu adalah melukis dari tubnya langsung. Jadi dia tidak menggunakan brush, tapi dia menggunakan tub. Dia langsung taruh di kanvasnya. Makanya kalau lo perhatiin dari samping, lo bisa ngeliat tuh karyanya dia itu tebel-tebel catnya. Dan juga goresan tangannya sangatlah terlihat jelas. Nih, perhatiin jelas-jelas nih karyanya. Kalau lo perhatiin bisa terlihat banget. Ini benar-benar trademarknya Avandi. Dan yang kerennya lagi, Avandi ini benar-benar diakuin sama dunia. Bahkan baru 2 bulan yang lalu, karyanya terjual di Sotheby's, salah satu auction internasional. Karya itu terjual 11 miliar lebih. Dan kebetulan karya itu lebih muda dan lebih kecil dari yang kita miliki di sini. Kalau kalian penasaran buat ngelihat karya ini dan mengikuti lelang yang akan kita selenggarakan pada tanggal 23, kalian bisa aja langsung datang ke Ritz-Carlton. Dan gue undang buat kalian yang pengen ngelihat karya ini secara langsung, tanggal 22 open buat kalian buat datang ke situ. Ini salah satu kesempatan buat kalian ngelihat karya maestro dengan mata kepala kalian sendiri. Ketemu sama kalian di situ. Jadi sampai ketemu di sana. See you in the next one.